Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Jakarta. Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Ini pertama kali Rudat FM kembali ke Jakarta setelah pergantian tahun, teman-teman. Jadi sudah ada 2 minggu ya kita melangsungkan pergantian tahun dan sudah ongoing di tahun baru 2025. Nah, aktivitas pagi hari ini kita pukul 9.45 ya, pada tanggal 14 Januari 2025 hari Selasa. Jakarta diguyur hujan nih pagi-pagi. Masih banyak yang ongoing menuju ke tempat bekerja dan ya dianugerahi dengan hujan yang lumayan deras nih teman-teman. Rudat FM berada di sekitar kawasan transit Duku Atas. Ada Serambi Temu Duku Atas nih teman-teman, atau JPM Duku Atas. Jadi merupakan perlintasan dari LRT Jabodebek yang berada di hadapan Rudat FM. Ada stasiun Duku Atas menuju ke stasiun KI Komuter Sudirman. Nah, bagaimana di tahun yang baru 2025 ini? Teman-teman optimis mengenai terutama perekonomian Indonesia. Ya, 8% target ekonomi di pemerintahan Prabowo Subianto. Kira-kira prospeknya seperti apa? Nah, dikabarkan bahwa target 8% ini akan terjadi di tahun 2029 atau di kepemimpinan periode akhir ya Pak Prabowo Subianto, tahun-tahun terakhir ya. Dan di tahun-tahun awal, nah targetnya juga sudah cukup ngegas nih teman-teman, 5,7% untuk tahun 2025. Ada gambaran nggak 5,7% ya tahun 2025 ini? Kalau melihat dari track record 10 tahun pencapaian pertumbuhan ekonomi di era Pak Jokowi, 10 tahun ya, dari 2014 hingga 2023 lalu, rasa-rasanya agak berat ya. 10 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi, capaiannya rata-rata yang masih di bawah 5% ya teman-teman. Untuk mencapai angka di atas 5% ini untuk capaian pertumbuhan ekonomi tahunan juga sangat-sangat berat teman-teman. Sebenarnya kan komponen untuk pertumbuhan ekonomi ini yang terutama di Indonesia ya ditentukan oleh pertama investasi teman-teman ya, yang kedua konsumsi ya, dan ketiga ekspor. Namun sepertinya capaian tersebut banyak dicapai oleh kontribusi dari konsumsi. Sementara kita ketahui bahwa belakangan ini, terutama tahun-tahun terakhir era kepemimpinan Pak Jokowi, pertumbuhan konsumsi turun banyak ya teman-teman, di bawah 5% per tahun. Sehingga jika diandalkan sebagai penopang ekonomi di tahun-tahun yang akan datang, tanpa didorong oleh investasi dan ekspor, rasa-rasanya akan kembali sulit ya. Bahkan isu lemahnya daya beli juga sangat mengemuka di tahun-tahun terakhir ya, sebagai dampak dari inflasi yang tinggi di awal-awal, terutama pasca Covid ya, dan disusul oleh deflasi 5 bulan beruntun pada tahun 2023, mulai bulan Mei hingga bulan September. Alhasil menunjukkan bahwa kemampuan untuk membeli produk-produk, terutama produk-produk sekunder, produk-produk yang lifetime-nya agak panjang di luar kebutuhan pokok, agak melemah ya teman-teman. Sektor-sektor retail juga banyak yang terdampak, bahkan sampai kepada tutup gerai ya. Nah, ini jadi bila mana tidak ada reorientasi pembangunan di era Pak Prabowo, terutama untuk mengangkat ekonomi Indonesia, terutama di sektor yield, di sektor kebutuhan masyarakat, akan sulit ya dicapai pertumbuhan ekonomi 8%. Soalnya di tahun 2025 diestimasi atau ditargetkan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia di Pak Prabowo kepemimpinan di tahun pertama 5,7%, sangat tinggi ya teman-teman. Dan tidak pernah tercapai juga di era Pak Jokowi sebelumnya.
Nah, Rudal TPM kembali ke Jakarta untuk melihat apa yang berada di Jakarta yang bisa kita eksplor pagi ini. Namun sepertinya hujan menjadi berkah ya, dan kita akan mungkin hold on sebentar menunggu reda hujan untuk baru kembali keluar kawasan transit ini. Dan Rudal TPM untuk pagi ini mendorong teman-teman untuk banyak berdoa ya di tahun 2025, karena katanya petaka ekonomi akan makin banyak ya di tahun 2025 ini. Belum apa-apa di luar negeri, kita melihat ya tragedi bencana perubahan iklim ya di LA, Los Angeles, California. Kebakaran besar melanda 5 titik ya, ada Palisade Pacific Fire, kemudian ada juga Eaton Fire, ada Hush Fire. Jadi cukup banyak ya wilayah Los Angeles dikepung oleh kobaran api yang masif sekali hingga mencapai kawasan pemukiman yang kabarnya sudah belasan ribu bangunan yang sudah hangus terbakar, meliputi puluhan ribu hektar ya kawasan Los Angeles. Semoga saja ini menjadi warning kita, terutama terkait dengan pengelolaan iklim ya. Nah, teman-teman barangkali sebaiknya menuju ke Jakarta bisa menggunakan transportasi massal seperti di depan saya ada LRT Jabodebek, kemudian ada KAI Sudirman sebelah kiri ya. Ada juga Transjakarta yang melintas di depan Rudal TPM untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu terduga perubahan iklim di dunia dan Indonesia salah satunya ya. Pencemaran, polusi, berikut juga perubahan iklim akibat efek rumah kaca. Semoga menjadi warning untuk kita semua ya teman-teman. Jadi di awal tahun ada bencana besar, banjir bandang di Valencia, Spanyol kemarin. Kemudian ada juga banjir di Timur Tengah, di Arab Saudi. Semoga menjadi peringatan dan kesadaran kita untuk memperbaiki lingkungan kita. Salah satunya menggunakan transportasi massal untuk mengurangi emisi di Jakarta dan Jabodetabek khususnya.